Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Hai hai hai. Ya, halo teman-teman. Kembali lagi di podcast Muda Berdampak. Ya, halo. Hai hai hai. Kembali lagi bersama kita ini. Oke. Ya, kita masuk episode berapa nih, Hans? Oke, ini yang ketiga Mas Din. Ketiga ya. Ah. Yang ketiga. Gak kerasa ya? Wah, padahal baru 3. Ya. Yang berasa udah ratusan episode gitu. Ya. Tapi kita tetap semangat ya membuat konten-konten ini dan Benar. kita ya ini bukan satu beban tapi satu obrolan asik untuk menemani pendengar semua. Asik, kita udah kayak profesional ya. Iya. Kayak apa ya, orang-orang penyiar di radio. Wah betul. Ya. Oke. Gimana nih Hans? Ya, aku apa ya? Akhir-akhir ini sering kalau keluar rumah itu sering mager. Ya. Karena mungkin ini cuaca di Pulau Jawa ini lagi suhunya turun secara ekstrim. Betul. Jadi mana-mana mager, takut dingin, takut apa. Mager dan juga ini ya beberapa cerita dari teman-temanku itu juga ini sih merasakan dinginnya hawa ketika siang hari. Jadi walaupun panas sinar matahari ada tapi udaranya dingin gitu. Seperti sifat doi ya. Waduh. Apa ini? Iya, jadi ya gitu teman-teman, dingin. Dan kalau dingin kan biasanya enaknya itu kita selimutan, goler-goler di kasur dengan benar. gadget di tangan kita. Itu biasanya sering saya lakukan juga. Waduh, ini ya bahaya nih. Oke. Jadi kita adalah generasi yang mager. Waduh. Itu apa? Salah satu stereotip Gen Z. Ya, betul. Salah satu stereotip Gen Z adalah mager. Ya. Jadi sebenarnya ini enggak ada banyak label-label lain yang diberikan kepada Gen Z. Jadi aku baca satu artikel nih dari Kompasiana. Dan itu dikarenakan bahwa mereka itu banyak disebut sebagai generasi yang FOMO. FOMO. Oke. FOMO apaan tuh? Mungkin bisa dibahas di episode ini selanjutnya. Menarik ya untuk dibahas ya FOMO. FOMO apa teman-teman? Untuk kita bahas di podcast ini menarik juga. Terus kemudian ada label selanjutnya yaitu cuek. Jadi cool. Mungkin kalau positifnya cool, kalau negatifnya cuek. Ya, cool. Terus juga mager ini tadi. Jadi kalau di Kompasiana di bold. Jadi ini mungkin jadi satu yang yang melekat mungkin ya di dalam diri generasi Z. Terus kemudian ada juga di sini dikatakan enggak sopan. Enggak sopan seperti apa? Enggak sopan seperti apa? Terus agresif. Waduh. Impulsif. Waduh. Terus juga ada juga yang ini mungkin tidak tahu adat istiadat. Beberapa Gen Z sudah melupakan adat istiadat itu sih yang jadi label. Yang diberikan gitu. Tapi apakah menurut teman-teman yang mendengar atau menonton di YouTube, apakah aku merasa kok ini ya stereotip atau julukan untuk teman-teman Gen Z termasuk saya ini kok jelek-jelek semua? Apakah benar jelek-jelek semua atau ada kita punya stereotip yang baik juga? Iya. Apakah Gen Z selalu dengan kejelekan? Nah itu perlu kita kembalikan ke teman-teman sendiri. Ya, silahkan teman-teman berpendapat gimana Gen Z, dan mungkin boomers juga bisa menilai gitu. Boomers dan millennials juga bisa menilai. Ya, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar di YouTube. Ya, silakan berkomentar. Juga di Spotify juga ada loh teman-teman untuk kolom komentarnya. Silakan ramaikan, bagikan hal ini kepada teman-teman yang lain. Iya, Oke Hans, ini aku ada satu artikel yang menarik lagi nih Hans. Jadi kalau dilihat dari hasil survei, karena kan
tentang hal kemageran yang hakiki ini ya. Kemageran yang Aduh, apa itu? hakiki. Apa itu? Ini tuh di sini dikatakan bahwa Gen Z zaman sekarang itu melakukan aktivitas fisik dan aktivitas yang produktif itu hanya 18%. Oke, Gimana nih? 18%. Hanya 8, itu kecil loh. 18% itu kecil. Iya, Iya enggak? iya, oke. Kecil kan? Aku juga apa ya, memaklumi hal itu karena aku juga kemungkinan berada di 18% itu karena aktivitasku sehari-hari pun juga ya di kantor, Iya. yang bekerja di depan laptop gitu. Jadi ini perlu adanya aktivitas yang bergerak ya memang ya, benar. Betul. Dan aku juga ini apa sempet baca berita tentang ini karena anak muda itu Gen Z itu punya pola makan yang nggak baik, juga dia aktivitasnya mager, jadi dia sampai kena diabetes di usia muda. Wah, ini ya, aduh, jadi bahaya banget ya. Ya. Mager itu istilahnya nyaman sesaat, tapi secara nggak langsung tuh ada efeknya juga. Waduh, kayak mantan toksik. Waduh. Kayak mantan yang toksik ya teman-teman. Oh, masuk akal. Beneran. Nah, Jadi Oke. ada dampak-dampak yang terjadi ketika kita mager tanpa kita sadari ya. Yo. Sebenarnya enaknya tuh apa namanya nggak melakukan ini melakukan itu. Aku pun sama gitu, apalagi aku statusnya sebagai pekerja dan mahasiswa. Jadi kalau bisa beralasan, oh capek bekerja, capek ngerjain tugas akhir mungkin, karena aku kan udah tugas akhir ya, tugas akhir itu, jadi istirahatnya ya nggak beralasannya nggak ada waktu nih buat olahraga gitu. Nggak ada waktu buat melakukan kegiatan ini itu ya, selesai bekerja, selesai nugas, ya udah tidur aja gitu, Iya. sambil buka medsos, lihat-lihat konten-konten yang ada. Iya. Jadi itulah yang mungkin berdalihnya di situ ya, beralasannya di Iya, situ, iya. mengasihani diri sendiri. Wow. Oh iya, benar. Ya kan? Iya. Mengasihani diri sendiri, Ya. tapi nggak tahu efeknya ke depan akan seperti apa. Benar. Ya, dari berita itu apa ya, jadi warning buat aku khususnya, buat aku. Ya, semoga juga jadi warning buat teman-teman gitu. Ya, menyempatkan waktu untuk Untuk berolahraga. ya. Melakukan kegiatan yang produktif walaupun hanya 5 menit, 10 menit setiap pagi. Itu kan workout gitu ya. Jadi itu yang ya kesehatan, daya tahan tubuh juga ikut terjaga. Benar. Ikut terjaga. Ya mungkin bisa menyempatkan waktu di ini weekend biasanya. Nah, Orang-orang weekend, bisa bener. Weekend bisa melakukan kegiatan yang positif. yang positif, produktif, dan istilahnya mengolah raga supaya ya tetap ada pergerakan di situ gitu. Benar. Kita bisa bergerak. Nah, ini Hans, jadi kalau lihat Gen Z kan, kalau di statistik ya, statistik itu Gen Z itu paling banyak menghabiskan waktunya itu untuk mendengarkan musik. Oke. Terus kemudian untuk melihat sosial media. Oke. Itu angka-angka tertinggi ya yang jadi top statistik ini. Kalau kita lihat perbandingan, di sini juga ada perbandingannya nih antara millennials, generasi X dan juga boomers. Nah, kalau kita bandingkan, itu millennials dan generasi X itu lebih banyak menghabiskan waktunya malah untuk menonton TV. Oh, Terus kalau kita lihat boomers, menghabiskan waktunya banyaknya adalah membaca buku. oke. Kalau dilihat sekilas ini lebih produktif ya dari Gen Z ya. Wah. Iya kan? Iya kan, Benar. lebih produktif. Tapi ini di satu sisi aku juga melihat bahwa semakin tuanya generasi media yang digunakan untuk menonton juga berbeda-beda. Nah, iya. Contohnya kalau tadi boomer kan Membaca buku. Ya, buku. membaca buku. Mungkin lebih maraknya di zaman dahulu itu buku atau majalah mungkin, atau radio. Iya, benar. Jadi tergantung dari teknologi yang hype pada generasi itu. Benar. Iya kan? Yang hype pada generasi itu. Ya. Generasi itu. Tapi kan kita dulu waktu kecil kan suka nonton TV enggak? Iya. Suka, bener kan? Suka kan? Jadi inget waktu Suka nonton SD. TV.
Waktu SD dulu ketika kita mau berangkat sekolah itu mesti nontonnya itu apa? Rudita Buti, Dora the Explorer, Dora, lalu ada SpongeBob gitu. Apalagi kalau weekend tuh acaranya seru-seru ya. Kayak Shinchan, Power Rangers, Dragon Ball. Minggu pagi ya. Iya, minggu pagi itu yang nggak mau pergi, nggak mau beranjak dari kantor, ataupun bahkan sampai orang tua kita itu kayak, yuk mandi dulu, lakukan ini, lakukan itu sampai akhirnya kena marah deh. Kena marah saking. Jadi memang asik ketika nonton TV. Tapi sekarang zaman sudah berubah dan kita asik lihat handphone sekarang. Asik lihat gadget ya enggak? Lihat gadget. Ya mungkin ini yang kamu bilang tadi ya, apa namanya, semakin berubah, tontonan yang kita tonton semakin berubah juga itu. Semakin berkembang. Aku masih kurang tahu sih nanti generasi di bawah kita Gen Alpha itu maraknya seperti apa, aku juga belum tahu, tapi kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Mungkin sekarang sudah mulai terlihat ya. Sekarang anak-anak kecil sudah pandai menggunakan gadget. Ya, dulu kita kecil mana ada gadget, mainnya gundu. Mainnya gundu, layar, kelereng. Iya. Dan lain-lain. Sekarang pun sudah mulai terlihat bahwa apa namanya? Ya, perubahan generasi dan perubahan zaman itu sudah terlihat ya. Ini fakta uniknya di apa ya, di mungkin kita bisa lihat di kampung-kampung dulunya itu, terkhususnya di generasiku dulu itu setiap sore masih ada anak-anak yang setelah mandi biasanya lari-lari di depan rumah, minimal lah. Kalau rumahnya dekat lapangan biasanya ada yang main bola atau main layangan atau biasanya kalau di kampung itu ada yang main sepeda. Tapi sekarang masih apa ya, mungkin masih ada tapi jarang ditemukan. Sudah jadi hal yang langka. Hal yang langka ya, apa ya, karena mungkin ini setiap anak-anak sudah difasilitasi sama orang tuanya dengan gadget. Jadi apa, mereka lebih suka berdiam diri di rumah, main sama gadgetnya ketimbang keluar. Iya. Jadi itu ya, menurutku selain kesehatan yang dalam tanda kutip terganggu, kehidupan sosial juga bisa terganggu dengan adanya mager itu, karena orang nggak berinteraksi. Ya benar kan? Nggak berinteraksi dengan dunia luar, hanya berinteraksi dengan gadgetnya aja. Iya, ini sih sebenarnya ada banyak dampak buruk lainnya ketika kita mager itu. Walaupun kalau dibilang mager itu enak enggak sih? Ya enak ya, maksudnya enak ya, berdiam diri, tidak ngapa-ngapain itu juga enak. Iya. Tapi dalam batas waktu tertentu, tapi iya, dalam batas waktu tertentu. Ya. Iya. Gimana? Ya, oke. Jadi memang kita sebagai insan yang budiman ya. Wah. Insan yang budiman itu harus tetap menjaga kebugaran tubuh ya. Harus menjaga kebugaran tubuh lagi-lagi dengan hal-hal yang produktif. Apa ya? Menggunakan waktu yang produktif itu ya nggak hanya berolahraga aja, tapi apa ya, kita bisa juga meluangkan untuk belajar atau melakukan hobi kita. Contohnya ketika kita semisal kita suka masak gitu, Bisa masak kan kita bisa cari tahu, resepnya ini seperti apa. Jadi waktu kita nggak terbuang sia-sia, kita bisa belajar hal baru mungkin. Iya. Melakukan hal yang produktif. Hal yang produktif. Ya itu tadi, maksudnya ketika banyaknya aktivitas yang kita lakukan, hektik kan, mulai hektik dengan kegiatan kayak misalnya contohnya kayak Hans kan ini ya teman-teman, pekerjaannya kan banyak ya, kalau aku ke kampus, aku kerja juga masih ada aktivitas lain itu juga banyak itu. Iya banyak ya. Oh iya ya. Jadi seringkali itu malah kita mengasihani diri sendiri jatuhnya. Weekend digunakan untuk rehat aja lah, tidur, hibernasi dari Sabtu sampai Minggu. Waduh. untuk pemulihan energi. Padahal kan nggak selalu gitu. Dan mungkin
salah satu penyebab yang Hans sampaikan tadi, yang diabetes dan penyakit lainnya itu penyebabnya adalah itu ya, karena waktu liburan digunakan untuk kulineran, untuk kesana kemari. Ya jalan sih, produktif jalan, tapi porsi makannya lebih banyak. Oh berarti Iya kan? ini ya apa pola hidup tidak sehat? Tidak sehat, betul. Pola hidup tidak sehat juga mempengaruhi juga. Nanti sampai rumah langsung Capek tidur. Nah itu, aduh sama aja. Ya nggak ada hal produktif yang bisa Ya yang dilakukan. ini sih apa arti healing kan itu kan artinya menyembuhkan, tapi ini kok healing yang merusak tubuh. Waduh itu. Ya benar kan? Ya. Jadi apa? Arti gitu. Arti dari arti yang sesungguhnya. Jadi zaman sekarang itu oh ya healing, tetapi healingnya healing yang enggak bermanfaat. Healingnya enggak healing yang enggak bermanfaat. Malah menjadi kegiatan yang destruktif bagi kita. Maksudnya merusak tubuh kita. Merusak tubuh dan ya dengan segala pengikut yang lainnya dari penyakit, dari ini, dari itu yang menempel pada tubuh Gen Z kan. Nah dari itu kayak episode kemarin itu kan kita bahas pemuda jompo. Ya kan? Pemuda jompo salah satunya ya seperti inilah kehidupan realita yang ada itu. Jadi ini ya kita memang harus memaksa diri untuk hidup sehat ya. Sehat. Aku kurang suka dengan memaksa ya, tapi Gimana? Mendisiplinkan diri. Oh iya bener ya. Kalau memaksa diri itu kesannya kayak dilakukan itu bagus, tapi nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Kalau disiplin kan harus gitu kan. Iya bener. Disiplin, jadi memang harus terstruktur ya. Oh agendaku mulai menyusun jadwal nih. Agendaku ini sempatkan waktu untuk berolahraga, mulai puasa gadget istilahnya. Iya kan? Itu salah satu alternatif juga loh. Bisa. Ya nggak harus langsung seharian tanpa gadget, tapi kan bisa dikurangi. 2 jam tanpa gadget, 1 jam tanpa gadget itu bisa menolong untuk mendisiplinkan diri hidup sehat. Oke. Ya, aku setuju dengan metodenya Mas Din ini juga. Tips-tips yang bisa saya bagikan. Seperti itu. Jadi mager ini aku punya satu arti. Mager kan malas gerak. Tapi sekarang kita rubah artinya ya teman-teman. Mager itu adalah mari gerak. Oh iya. Mantap ya. Mantap. Mari gerak. Jadi untuk teman-teman bergeraklah sebergerak mungkin. Waduh. Gimana itu bergerak sebergerak mungkin itu? Jangan sampai mager-mageran terus, memang gaya magnet kasur lebih kuat. Iya. Tetapi teruslah bergerak untuk masa depan yang lebih baik. Oke. Ya. Kalau dari aku kita boleh untuk semisal bekerja sampai work hard, play hard gitu kan. Sampai kerja keras, tapi jangan lupa juga untuk istirahat. Tapi istirahat juga perlu dipertimbangkan waktunya. Jangan istirahat terus, tapi kita juga harus mengolah tubuh kita, maksudnya berolahraga supaya kita di masa tua nggak sakit-sakitan. Bener. Jadi kita harus pakai wisdom juga ya. Ya, pakai hikmat sebagai insan yang budiman. Oke. Ya, Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan. Kita akhiri sampai sisi. Pada kesempatan kali ini kita akhiri dan bye.